Shalom saudaraku, saya mau mengajak kita hari ini merenungkan dari satu judul firman Tuhan. Hari ini bicara tentang memberi di masa sulit. Nah saudaraku, kalau kita bicara tentang kata memberi hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan, wah, memberi itu bukan hal yang asing lagi buat kita. Karena kita sudah sering kali dengar firman Tuhan berkata, kau harus belajar memberi sehingga engkau akan diberkati. Tapi saya mau bilang buat kita hari ini ada juga satu perkataan yang saya sangat senang sekali. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah saudaraku, lalu yang kedua, kalau kita bicara tentang masa sulit, saudaraku, mungkin semua kita akan menatap dan berkata begini, wah Pak Pendeta, saya sedang ada dalam masa sulit, saya sedang ada dalam masa-masa sukar hari ini, saya sedang bingung, saya sedang khawatir, saya sedang takut. Nah saya beri nama itu masa sulit. Artinya apa saudaraku? Tidak ada kita manusia di muka bumi ini yang terlepas dari masa sulit. Nah saya mau mengajak kita hari ini belajar memberi di masa sulit. Lalu mengapa kita perlu memberi? Jawaban saudaraku, saya mengajak kita belajar dari satu Raja-Raja 17 ayat ke-7 hingga ayat ke-24. Saya ambil 2 ayat penekanan di sana mengapa kita perlu belajar memberi. Kisah seorang janda yang ada di Sarfat itu, ketika dia ada dalam masalahnya, ada dalam pergumulannya, ada dalam masa kelaparannya, tapi apa yang dia lakukan? Dia memberi di masa sulitnya. Sehingga ayat yang ke-16 tidak dari satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-16 berkata begini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Artinya apa saudaraku? Dalam memberi ada berkat. Berkatnya apa? Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyak itu tidak berkurang. Saudaraku, mari kita belajar memberi. Kenapa? Kalau kita memberi, ketika kita belajar memberi dalam masa sulit kita, ada berkat di dalam memberi. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu memberi? Jawabannya di ayat yang ke-24, 1 Raja-Raja 17 ayat ke-24 di sana dikatakan, janda itu berkata kepadanya, sekarang aku tahu sesungguhnya engkaulah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan ini adalah benar. Nah saudaraku, latar belakang dari cerita ini adalah ketika janda ini sudah mengalami berkat, lalu dia harus mengalami kehilangan anak semata wayangnya, jatuh sakit dan langsung meninggal dunia. Tapi apa yang Elia katakan, bahwa anakmu kemarin aku akan berdoa, dan singkat cerita anak itu dibangkitkan kembali. Nah saudaraku, artinya apa? Dalam memberi, ketika kita belajar memberi dalam masa sulit kita, ada mujizat. Saya mengajak saudaraku semua, mari kita belajar dalam hari-hari ini. Apapun yang sedang kita alami hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, mari belajar memberi. Apa yang bisa kita beri? Kita belajar memberi hidup kita. Mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu bertanggung jawab atas hidup kita. Dan kalau Tuhan mampu dan Dia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, saya percaya Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan pimpin kita. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa beri bagi Tuhan? Yang kedua yang kita bisa beri bagi Tuhan adalah mari beri waktu kita bagi Tuhan. Belajar memberi waktu kita, mulai hari-hari kita dengan doa, mulai hari-hari kita dengan firman Tuhan, sehingga kita akan mampu menjalani setiap kehidupan kita. Dari tempat ini saya berdoa, biarlah berkat daripada Tuhan itu, biarlah mujizat daripada itu, Tuhan itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita akan terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang terus memberi dalam masa sulit kita hari ini. Tuhan memberkati.